Halo sahabat beauty, senang sekali dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Saya Oktaulian Nur Majida. Pada kesempatan kali ini akan melakukan praktikum mengenai budidaya tanaman kelapa sawit. Saat ini bersama dengan saya ada seorang teknisi terampil dari BRMB Tanaman Palma yang akan kita wawancarai mengenai budidaya sawit. Dengan Bapak siapa? Rois Abdillah. Oh ya, Okta Pak. Jadi Bapak Rois ini sendiri saat ini bekerja di ini ya Pak ya? Di mana Pak? Di BRMB Tanaman Palma. Jadi Bapak untuk yang spesialis tanaman sawit ya Pak ya? Ya, kebetulan saya diamanahkan untuk di kebun kelapa sawit. Oh iya. Jadi untuk di BRMB Tanaman Palma itu sendiri sebenarnya apa sih Pak? Yang ditanam di sini ada kelapa sawit Tenera dari Mimas ya. Di sini ada sekitar 2 hektar dengan populasi kurang lebih 230-an pohon. Oh, jadi untuk apa namanya varietasnya Tenera. Jadi dari pabrikannya, dari bibit pemesanannya dari Mimas ya, yang tanah kering ya. Untuk luas lahan 2 hektar dan apa namanya populasinya ini dilakukan di BRMB Tanaman Palma. Perlakuannya ke kelapa sawitnya sendiri itu apa ya Pak ya? Jadi yang rutin dilakukan di sini itu ada APM, advent, planting dan material. Kemudian untuk tanaman yang 6 tahun ke atas itu ya di perawatan dan pemupukan bibit. Seperti itu Pak ya. Jadi Pak untuk APM sendiri itu apa sih Pak? Kalau Bapak tadi kan menjelaskan kegiatan utama kan dua, yang satu untuk mengurusi APM dan tadi yang kedua untuk mengurus yang budidaya yang tanam masa 6 tahun ya. Yang untuk APM itu sendiri apa Pak? Untuk APM sendiri itu kegiatannya ya, jadi APM itu adalah kegiatan untuk penanaman sisip ya, mungkin lebih dikenal sulam. Jadi supaya umur tanam dengan pohon yang awal itu tidak jauh berbeda Pak. Dan itu ditanam di tempat yang terpisah untuk cadangan. Tapi berarti apa namanya Pak, masalah perawatannya kayak misal pemupukan khususnya, kemudian perlakuan ketika pemindahan pot, kemudian dan lain-lainnya itu berarti sama kayak yang pre-nursery sama main nursery yang biasa? Sama Pak, itu sama. Cuma ini kita buat terpisah karena untuk cadangan. Oh seperti itu ya. Oke. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, untuk perawatan yang tanam masa 6 tahun itu kurang lebih apa aja Pak? Perawatan itu yang pertama pasti dulu itu pemangkasan dahan-dahan yang mungkin kering atau sebentar paling tua, itu kita pangkas, kemudian kita tata rapi di dekat pohon. Setelah pruning itu ada juga kegiatan yaitu pemupukan, di mana pemupukan itu dilakukan 2 kali dalam setahun. Untuk takarannya sendiri ya kurang lebih 1 pohon itu setengah kilo, itu disesuaikan dengan umur tanaman juga Pak. Kalau pengaplikasiannya Pak bagaimana Pak? Ditabur di mana Pak? Nah, untuk pengaplikasian pemupukan itu kita taruh di sekitar pohon, kurang lebih jaraknya 2 meteran dari pohon. Di piringan Di piringan. Oke. Berarti atau cuma 2 saja atau ada yang lainnya Pak? Oh, ada lagi Pak. Jadi setelah pruning kemudian pemupukan itu ada tahap pemanenan. Kemudian ya pemantauan ronan. Jadi ada 4 kegiatan. Pertama pruning, pemupukan, kemudian panen, dan yang terakhir itu pemantauan ronan. Panen Pak ada teknik tersendiri nggak Pak? Untuk panen yang pasti kita siapkan APD-nya karena untuk keamanan sendiri. Kemudian kita pastikan dosnya itu tajam. Kita pruning dari kita potong dari Pangkal kita potong dulu batang yang menutupi buah yang akan dipanen. Pastikan yang dipanen itu buah yang sudah tua. Brodol berapa Pak? Ya, brodol 5 Pak. Brodol 5 ya. Oke. Berarti setelah itu dipanen, kemudian diangkat ke tempat pengumpulan. Baru nanti ada
Ini ada Pak, oke yang jual. Dan untuk yang keempat Pak, ini terakhir ya. Tadi yang Bapak sebut rorak itu apa ya Pak ya? Jadi rorak itu adalah tempat penampungan air. Nah, kita siapkan biasa satu rorak itu untuk sekitar 10 pohon. Ukurannya itu setengah hari setengah. Karena itu untuk mengontrol airnya. Karena ini kan tadi sawit yang dipakai untuk lahan kering. Oh iya. Jadi Sobat Yudi, jadi rorak itu dipakai untuk menjaga suplai air supaya tanaman itu tidak kekeringan, terutama daerah-daerah yang memang sangat jarang hujan ya Pak. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya terima kasih pada Bapak Roes. Ilmu yang saya dapatkan dari Bapak, saya sangat berterima kasih sekali, dan bimbingan Bapak juga di lapangan yang mengajarkan saya kemarin untuk panen, proses punya dan lain-lain Pak. Terima kasih. Kurang sama doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yudi, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan budidaya tanaman untuk TM 6 tahun dari pohon kelapa sawit. Yang pertama-tama saya akan melakukan pembuatan piringan. Jadi piringan itu adalah pembuatan kerukan tanah di sekeliling dari pohon tanaman sawit. Jadi berukuran 2-3 meter. Untuk selanjutnya saya akan melakukan kegiatan pruning. Jadi tanaman-tanaman atau dahan-dahan yang tidak terpakai akan saya lakukan pemotongan supaya tidak menghabiskan nutrisi. Pada proses pruning kali ini saya akan menggunakan dodos. Jadi selain dodos, kita juga bisa menggunakan peda untuk tanaman yang tidak terlalu tinggi, dan ketika itu tinggi kita dapat menggunakan egrek. Ini saya menggunakan dodos ya. Setelah dilakukan pruning, tandan yang sudah dipotong dapat disusun dengan rapi. Grundulan yang terjatuh. Halo, selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum budidaya, yaitu budidaya kelapa sawit. Dan sekarang saya berada di tempat untuk penampungan bibit APM ya. Jadi APM aja Advanced Planting Material. Jadi tujuannya kita mengumpulkan benih-benih ini adalah untuk sisipan ketika ada satu pohon ditanam itu ada mati di lahan, kita dapat menggantinya. Dan perbedaan umurnya dengan di lapangan tidak begitu jauh. Jadi ini kita lagi mempersiapkan tanaman-tanaman sisipan yang akan disisipkan. Ibu bagus sekali kakiku. Nih. Wes. Ini aku tiba-tiba